berbubur, seduh, lengkap, bergizi. Pemirsa, Emerson mau menyelesaikan presentasinya. Saya masih mau melanjutkan kepada Anda. Masih ada kekecewaan Anda sama polisi atau sudah selesai tadi? Kalau ini lebih ke kritik kita kepada kepolisian dan ketidakpercayaan padanya karena berlarut-larut ini akhirnya baik lagi kasus ini sebaiknya ditangani oleh KPK bukan polisi lagi. Ya, tapi apa presiden boleh mengintervensi begitu menurut Anda? Artinya ini kan bisa perintah presiden. Presiden bisa, waktu itu kita ingat di 2006 Pak Karnelias, presiden pernah menyatakan bahwa KPK jangan ragu-ragu untuk tangani kasus yang berlarut di kepolisian dan kejaksaan. Artinya itu pernyataan. Betul, pernyataan. Bukan impres. Ya. Mungkin Pak Boy nggak perlu nanggapin lagi saya kira ya. Karena beliau masih rapat soal makar saya kira. Saya persilakan Pak Boy meninggalkan ruangan. Terus Anda punya tanggapan terhadap Hotma Sitompul? Saya tidak pernah bikin statement soal Pak Hotma ya. Artinya kalau Pak Hotma bilang bahwa ya ini ada kaitan soal bakti dan sebagainya, lagi-lagi yang kita kemukakan kepada publik teman-teman media adalah pernyataan resmi Gayus di sidang pengadilan. Dan kemudian juga harus dibedakan bahwa yang kita dorong semua, siapapun yang diduga terlibat dalam kasus Gayus Tambunan, itu yang harus diproses gitu. Jadi harus dibedakan bahwa pertama adalah kapasitas Gayus sebagai pemeriksa keberatan dari sejumlah perusahaan. Kemudian yang kedua harus dibedakan juga sebagai konsultan pajak. Baik, kita konsultan pajak bayangan. Perlu klarifikasi pernyataan Gayus di sidang pengadilan, misalnya tentang 4 perusahaan atau 3 perusahaan Bakri. Menurut Anda perlu nggak kita klarifikasi juga pernyataan Gayus yang belakangan bahwa dia disuruh orang? Ya, kalau kita bicara soal Gayus, ini kan seringkali dia menyatakan hal sebaliknya. Misalnya ketika ditanya apakah Anda betul ke Bali, dia bilang tidak misalnya. Beberapa pernyataan bahwa Anda keluar masuk rutan Salemba, rutan Makobrimob juga dia bantah. Nah yang lagi-lagi yang kita tekankan adalah pernyataan Gayus pertama kepada Satgas, kemudian yang kedua kepada tim penyidik independen polisi yang dibentuk polisi, ketiga di sidang pengadilan. Itu yang selalu kita gunakan. Tapi lagi-lagi kita tidak menyerang 3-4 perusahaan itu, tapi kita mendorong semua yang diduga terlibat dalam kasus ya, tadi gitu. Kata polisi, Pak Ito pun pernah di ruangan ini mengatakan dia udah periksa itu. Ya. Dan buktinya coba sampai saat itu baru ucapan Gayus. Ya, itu yang saya pikir harus diperdalam. KPK punya peluang misalnya melihat apakah betul pernyataan Gayus ini cukup kuat atau tidak. Saya pikir seperti ini yang saya pikir ajang pembuktian. Lagi-lagi siapapun yang diduga terlibat harus diproses gitu. Baik, Saudara Hotma ketika itu malah meyakini pernyataan Gayus yang terakhir. Yang bawah itu gara-gara disuruh orang lain. Ada tanggapannya? Iya. Pertanyaan berikut adalah jangan-jangan ketika dia memberikan pernyataan yang berbeda pasca putusan ada juga pihak lain yang melakukan permintaan itu kepada dia. Yang ada yang menyuruh. Atau justru sebaliknya begitu ya. Apa Hotma yang menyuruh menurut Anda? Saya nggak tahu, tanya Pak Hotma sendiri ya. Apa ada yang menyuruh Gayus untuk mengubah pernyataannya? Saya jawab dulu nih pertanyaan pertama tadi. Apa susah membongkar kasus Gayus? Sebetulnya mudah kok. Tahu nggak kenapa jadi susah? Kebanyakan orang pinter, sok tahu. Dia pinter tapi sok tahu. Nggak tahu masalah, ngomong. Sekarang ada PNS, nubruk orang mati. Itu yang salah presiden. Dulu saya bela TNI, ada tentara nubruk anjing. Pangap salah. Ayo dong, kita berpikir yang benar ya. Saya mau bicara nih. Ini ada mahasiswa nih. Jangan sampai rusak kita semua. Ya. Diri nih biar enak. Ya, silakan. Di dalam setiap masalah hukum yang menarik perhatian masyarakat, ada tugas mulia bagi kita, para penegak hukum ini. Untuk memberikan kepada mereka, ini loh hukum yang benar. Jangan punya
misi saya ini pembela. Apa sih pembela? Pembela itu defender. Bahasa Bataknya tuh bertahan. Tapi ada juga yang ngajarin, the best defense is attack. Kalau saya diserang, kalau klien saya diserang, saya serang. Itu bahasa Kembali. Batak juga, tapi yang lama di London. Sekarang saya teruskan lagi ya. Sekarang soal cabut BAP. Sekarang berubah lagi, nggak mau cabut lagi. Loh kenapa? Jangan dibilang saya menyerang Denny dengan otak nih. Otak baca BAP yang tidak boleh dibaca kepada umum. Dibaca-baca di TV. Tanggal sekian ngomongnya begini, tanggal sekian ngomongnya. Apa ini? Saya dalam tanda bahasa yang lebih baik. Usir itu. Waktu mereka datang mau ikut campur dalam pemeriksaannya Syahril Johan. Sekarang begitu lagi, kusak-kusuk ke sini. Ngomong yang enggak-enggak. Jadi kacau begini. Sekarang kita bilang, dia bicara di pengadilan negeri. Dipegang sama ICW habis-habisan. Nanti kalau dia bicara di pengadilan tinggi lain gimana? Mau nggak ICW bilang, itu yang dipegang. Yang di pengadilan tinggi. Ada apa dengan ICW? Kalau dibilang, kita nggak nyebut nama orang. Saya catat, selalu nyebut nama Ical dan Bakri. Saya defender. Kalau Bakri namanya diganti Bakro, saya bela juga si Bakro itu. Kenapa? Karena saya pembela orang yang dianiaya. Hotma maju tak gentar belan bayar. Nggak diomongin itu 20.000 klien saya gratis. Mati-matian kita ke polsek kemana-mana. Kenapa? Semua punya agenda. Ayo kita biarkan polisi periksa. Sekarang dibilang itu yang dipegang, itu yang dipegang. Jangan-jangan di belakangnya ada. Saya mau jelaskan. Menurut Gayus, saya sebagai pengacara harus percaya sama klien. Ini tanya ini kan pengacara semua. Percaya sama kliennya apa? Yang saya ingin tanya dari Anda, ketika Anda mendampingi Gayus di KPK, apa keluarga Gayus? Dia buka semua. Ini yang diomong-omongin orang, dia sudah buka. Silahkan KPK menindaklanjuti. Apa intinya? Itu yang saya tidak mau kayak itu 2 anggota Satgas. Bongkar-bongkar yang menjadi rahasia. Saya terusin lagi nih. Silakan. Kenapa sih percaya yang sekarang ini? Kenapa nggak bilang seperti Gayus bilang? Buyung marahnya, Abang Buyung yang saya hormati itu marah. Kamu di depan Satgas, di depan polisi, di depan pengadilan, di depan saya. Kenapa kamu nggak bilang disuruh sama 2 orang itu? Dia bilang sama saya kan komit sama orang itu yang menjanjikan ABCDE. Lah sekarang saya dihukum begini, saya buka, nggak percaya orang. Kenapa nggak seimbang? Kita lihat dulu. Semua yang dia jelaskan itu mau dirubah. Sekarang dia bilang saya tidak jadi lagi rubah. Loh kamu jangan perintah begitu. Itu pada ngomong begitu, nanti ditumpangin lagi. Dibaca-baca lagi BAP saya. Anda tadi tanya kenapa jadi susah? Memang jadi susah. Kebanyakan orang pinter sok tahu. Baik, saya juga mengundang KPK dan bahkan Dirjen Pajak. Tapi dua-duanya berhalangan. Mungkin Demokrat punya pendapat. Saya pikir kita fokus aja lah masalah Gayus ini. Keyakinan saya apa yang terjadi di pengadilan ini harus didalami oleh penegak hukum ya. Banyak hal-hal yang terungkap di pengadilan ya tanpa mengurangi hormat ke Bang Hotma yang disampaikan tadi ya. Tapi apa yang disampaikan di pengadilan bisa kita bicara persoalan di berangkas 28 miliar. Sampai hari ini gelap. Ada uang-uang yang ketinggi di penegak hukum, kepolisian, kejaksaan dan sebagainya. Apalagi setelah Pak Susno 2G lengser, itu kan P21 diangkat oleh ada 2 oknum ya. Korbannya udah bintang 3 loh, jadi nggak gelap loh. Susno masuk penjara 7 tahun, sampai salah satu dari Gayus. Sampai hari ini prosesnya mana terhadap Yang lain orang maksud ini? Anda? Iya. Jadi saya pikir kita fokusnya di pengadilan ini karena masih banyak yang belum didalami lebih jauh, belum diungkap lebih jauh, kita mulai dari sini. Kalaupun nanti ada dari luar setelah keterangan di luar pengadilan ya tentu jadi petunjuk juga bagi kepolisian. Tapi yang di dalam ada 78, jangan lupa ya. 78 miliar sampai hari ini juga dari Bareskrim tidak jelas ini uangnya kemana. 78M Kemana atau dari mana pertanyaannya? Dari mananya perlu dicari dong, dari mananya. Dan jangan lupa ada 2 saksi yang sampai hari ini masih tidak jelas kemana orang ini. Padahal menurut berita acara di kepolisian pernah dipanggil saudara Imam Cahyo Maliki dan Denny Handrian ya.
ini juga gelap juga. Pernah dipanggil polisi tapi entah kemana sekarang nggak jelas. Saya pikir kuncinya adalah penegak hukum polisi. Jadi ini saya pikir Pak Timur ini jadi momentum dengan adanya instruksi Presiden 12 instruksi ini ya memulai lagi jadi momentum baru dan Jadi menggunakan pasal-pasal yang Anda masih mempercayakan ke polisi? saya Kira-kira. harap polisi dengan ada instruksi Presiden ini Nggak, kalau menata. cewek tadi kan lebih ke KPK, ada lebih ke polisi. Kalau polisi nggak mampu, KPK harus berani ambil. Iya, sampai saat ini. Kalau Harus nggak mampu, bersinergi dua-duanya, harus bersinergi. Karena kan instruksi Presiden sudah jelas tadi, instruksi Presiden. Jadi ada bagaimana menata ulang lagi, Baik. ya menata ulang dan mereka bersinergi. Ada undang-undang mengenai pencucian uang, ini nggak pernah digunakan. Yang saya sangat sayangkan kalau kesimpulannya masih gratifikasi, saya anggap gagal kepolisian. Baik, Tapi ya. kalau menata kembali penyidikan ini dengan menggunakan undang-undang pencucian uang dan juga Polisi, kan? Iya, polisi. Pertanyaan saya sekarang, Anda setuju nggak DPR besok mau bikin hak angket? Saya pikir sudah jelas sikap dari Demokrat ya, bahwa ini kalau dilanjutkan akan jadi overlapping, tidak akan berguna. Apalagi tadi menarik dari ahli pajak tadi yang disampaikan ya. Yang perlu kita benahi sekarang, saya pikir adalah regulasi di perpajakan. Undang-undang perpajakan maksudnya. Jelas ya. Lalu pengadilan pajak yang selama ini remang-remang dan Revisi. gelap. Revisi. Ya, jadi kalau kalau ada pansus dan sebagainya ini akan jadi overlapping, tumpang tindih, tidak fokus lagi. Kita bagaimana ingin Tapi mengungkapkan katanya mafia perpajakan kalau aturan mainnya sendiri amburadul. Tapi katanya awalnya malah Demokrat yang mengajukan hak angket. Iya, di sini ada nanti Pak Cipto Iya, jelaskan makanya ya. Pak Cipto saya Jadi bilang. menurut saya kita berubah untuk sesuatu yang lebih baik, apa salahnya kita? Bukan, beliau mengusulkan hak angket, Anda bilang nanti overlapping dengan yang lain. Anda nggak setuju. Ya saya pikir ini kita setelah kita pikir lagi mengajukan sih hak konstitusi tiap anggota di sini ya, hak konstitusi. Namun setelah kita lihat juga masukan masyarakat dan sebagainya, lalu kita berubah kan sah-sah saja, nggak masalah saya pikir. Karena kita melihat kalau kita paksakan ini banyak hal yang nggak bisa maksimal, akhirnya terjadi tumpang tindih. Karena kita kan persoalannya kita sudah ada panja di Komisi 3. Jangan lupa ada panja di Terus Komisi kenapa 3. kawan-kawan komisi lain itu ngotot mau Ya ngajukan? itu hak mereka, saya Bukan, nggak tahu. atau mereka nggak lihat akan terjadi overlapping, tumpang tindih segala macam. Kalau menurut saya overlapping dan kawan-kawan saya pikir harusnya menyadari hal ini. Karena kalau tadi seperti pengamat pajak Pak Darussalam mengatakan, kalau aturan mainnya lalu regulasi yang ada juga Direktorat Pajak yang terlalu powerful dan sebagainya ini tidak dibenahi, ini percuma kita panggil-panggil orang, kita periksa, dan ini juga akan tumpang tindih dengan penegakan hukum yang ada. Jadi menurut saya kita benahi regulasinya, benahi sistemnya, dan penegakan hukumnya kita dukung. Baik, Irawadi. Ini Didi Irawadi Samsudin, fraksi Partai Demokrat. Juga ada Pak Cipto, agaknya pendapat beliau ini berbeda dulunya. Sekarang sama. Tapi saya akan dengar alasan Pak Cipto dulu itu mengajukan itu dan kemudian mencabut lagi setelah kita rehat sejenak.